Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu masih diberikan kekuatan, kesempurnaan dan sehat, dan hari ini kita beri bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah Kristus Raja yang membawa keselamatan. Bacaannya tadi dari Injil Lukas itu tentang apa tadi? Yesus disalibkan. Mungkin Bapak Ibu pertanyaannya, ini belum Jumat Agung kok tentang penyaliban gitu ya Bapak Ibu ya. Mengapa bacaannya dari Lukas 23 ayat 33 tadi yang tentang penyaliban Yesus Kristus? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan pada pagi hari ini kita fokus pada Kristus Sang Raja. Kristus Sang Raja damai. Kalau di tempat lain itu kalau mau damai, kamu menyerah, kalau menyerah damai. Kalau di tempat lain kan begitu. Menyerah enggak? Kalau menyerah, ya sudah damai. Kalau tidak menyerah, ya kita berperang. Nah, tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Sang Raja Damai itu tidak seperti itu. Justru Dia Sang Raja Damai diproklamasikan ketika Dia di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa temanya menjadi Kristus Sang Raja? Ini adalah tema di akhir kalender gereja. Jadi kalender gereja ini beda dengan kalender umum nasional atau kalender internasional. Kalender gereja ini nanti minggu ini sudah minggu terakhir dalam kalender gereja, atau lebih tepatnya itu 26 November itu kalendernya sudah selesai dalam kalender gereja. Itu tahun ini adalah tahun C. Nanti minggu depan dimulai dari tanggal 27 itu sudah tahun A. Jadi dalam kalender gereja ada tahun A, tahun B, tahun C. Nah, saat ini kita masih tahun C. Nanti minggu depan sudah tahun A. Nah, cirinya adalah bahwa awal tahun kalender gereja itu diawali dengan minggu Advent. Jadi minggu depan itu sudah minggu Advent yang pertama. Di dalam tradisi gereja, warna kalendernya diawali dengan warna ungu. Jadi besok minggu depan ini warnanya jadi ungu. Hari ini putih ya. Ya, sebenarnya masih minggu biasa. Minggu biasa itu hijau. Minggu depan minggu Advent itu warnanya ungu. Mengapa ungu? Itu adalah warna keprihatinan. Minggu Advent adalah minggu persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Di dalam tradisi gereja, persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan itu dilakukan dengan prihatin, dengan berpuasa. Jadi sebenarnya di kalangan orang Kristen itu hari-hari puasanya itu banyak, Bapak Ibu ya. Banyak sekali. Termasuk minggu Advent itu minggu persiapan menyambut kedatangan Tuhan dengan prihatin, dengan berpuasa. Nah, di banyak gereja sudah melakukan itu. Di jemaat kita sudah mulai banyak yang terbiasa dengan itu, gitu ya. Sehingga ini tidak asing bagi kita. Mungkin di GTC yang lain belum terbiasa dengan hal yang semacam begitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
kembali kepada tema bahwa Kristus Raja yang membawa keselamatan. Justru ditekankan di dalam bacaan ini, di dalam kisah penyaliban Yesus Kristus. Bagi orang-orang dunia, salib itu adalah tanda kekalahan. Salib itu tanda kelemahan. Dan nyatanya mati di atas kayu salib berarti kan kalah. Kalau nggak bisa melawan berarti lemah. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi dan banyak orang pada waktu itu mengejek, menghina, menghujat Yesus yang ada di atas kayu salib. Mengapa mereka menghujat dan mengejek? Karena mereka sudah lama merindukan datangnya Mesias. Setelah pulang dari pembuangan di Babel, kurang lebih abad ke-5 sebelum Masehi, 5 abad mereka menanti-nantikan datangnya Sang Mesias yang akan memimpin bangsa itu, dan mereka merindukan seperti zaman kejayaan Raja Daud. Sehingga berkali-kali bangsa Israel melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan. Dan pada zaman Yesus pada waktu itu Yerusalem, Yudea dan sekitarnya di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Mereka berulang kali melakukan pemberontakan, berharap bahwa ada muncul pemimpin yang baru yang akan membawa bangsa itu di dalam kejayaan. Nah, di tetangga kita juga, mereka juga memimpikan kejayaan zaman-zaman dahulu. Mereka membentuk sebuah pemerintahan khilafah, membayangkan kejayaan di masa yang lalu. Hampir sama dengan itu. Israel juga mengharapkan datangnya seorang Mesias yang memimpin bangsa itu supaya mereka tidak terus-menerus berada di dalam tekanan dan penjajahan dari bangsa Romawi. Ketika datang Kristus, banyak orang yang datang mengikut dia berkata, wah, ini Sang Mesias yang datang. Tetapi begitu Yesus disalib, mereka kecewa, tidak sesuai dengan harapannya. Karena yang mereka harapkan adalah Mesias yang membebaskan mereka dari tekanan bangsa lain, dari penguasaan bangsa lain. Tetapi kemesiasan yang dibawa oleh Kristus sebagai Sang Raja Damai bukan seperti yang mereka bayangkan. Kristus Sang Raja Damai tidak seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika orang bertanya-tanya, ketika Yesus di atas salib, orang bertanya, orang lain dia selamatkan, dan biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus menolong, menyembuhkan, menyelamatkan orang lain. Coba sekarang bisa orang menyelamatkan dirinya sendiri. Orang lain ditolong dan disembuhkan, bisa nggak dia menolong dirinya sendiri ketika di atas kayu salib? Ada yang mengatakan, kalau dia memang Mesias, orang pilihan Allah, biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan penjahat yang di sebelahnya itu pun juga mengejek, menghina dan membejat dia. Katanya, engkau Mesias, pilihan Allah, Raja. Kalau engkau bisa menolong orang lain, coba tolong selamatkan dirimu sendiri. Nanti setelah itu, tolong selamatkan kami. Jadi penjahat pun menghina dia. Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Menyelamatkan dirinya sendiri saja tidak bisa. Bagaimana dia mau menolong dan menyelamatkan orang lain? Itulah ejekan, hujatan dan hinaan orang-orang pada waktu itu. Karena memang faktanya dia sedang ada di atas kayu salib.
yang tidak dapat menolong dirinya sendiri secara fisik. Sehingga pantaslah orang-orang pada waktu itu menghina, menghujat, dan mengejek Yesus yang ada di atas kayu salib itu. Bukankah engkau adalah Kristus? Coba selamatkanlah dirimu dan selamatkan kami. Semua mengejek dan menghina dengan kata-kata yang hampir sama seperti itu. Bapak Ibu pernah diejek sama orang lain? Pernah disindir? Pernah dihina? Pernah difitnah? Pernah dimarahi? Pernah dimaki-maki? Tidak pernah ya? Puji Tuhan. Wah, aku tersinggung banget. Dan kenapa? Dia ngomong kayak begitu, tersinggung karena orang ngomong begitu. Saya nggak terima. Dan kenapa? Kalau dia nggak mau setuju dengan pendapat saya, beda pendapat saya tidak bisa terima, tidak bisa menerima. Jujur saya sama dia. Apalagi kalau sampai dihina, apalagi kalau sampai dihujat, apalagi kalau sampai dimaki-maki. Pernah sakit hati waktu itu? Pernah marah? Pernah dendam? Wah, aku tidak biru orang itu. Kuwi tenono. Saya dibikin sakit hati. Wah, itu tenono. Suatu saat dia mengalami musibah, syukur rasanya. Semakin ingin meluapkan kemarahannya Bapak Ibu. Nah, kita ini kadang-kadang mendengar berita ada anak sekolah dibully teman-teman sekolahnya sampai apa itu? Ada yang sampai bunuh diri, dibully sampai sakit hati sampai bunuh diri. Ada yang dibully terus dibom. Dia dibully teman-teman sekolahnya dibom pas lagi sembahyang gitu ya. Bom, Pak Terimo. Sakit hati, gak terima. Bayangkan Tuhan Yesus, dia sudah dicambuk, ditusuk pakai tombak, diludahi, dihina, pakaiannya dilepas, dilempar, dipasangi mahkota duri, setelah itu kemudian disalib, dikaku, dan di sana di atas kayu salib dia coba selamatkan dirimu sendiri. Sudah penghinaan yang penghujatan yang sudah mulai reda dikemukakan oleh orang kepada Yesus. Apakah Tuhan Yesus sakit hati? Apakah Tuhan Yesus marah? Apakah Tuhan Yesus dendam? Apakah Tuhan Yesus mengalami penderitaan? Iya. Kalau di dalam Alkitab kan dikatakan bahwa dia menderita begitu sangat berat, tetapi dia tidak sakit hati, dia tidak benci, dia tidak dendam, dia tidak menyimpan segala kepahitan dan dosa itu di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam ayat ini dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa, Bapak Ibu. Ayat ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca, bahkan mungkin Bapak Ibu hafal dengan ayat ini. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa Yesus di atas kayu salib ini sama persis dengan yang diajarkan. Kasihilah musuhmu. Jika engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa hebatnya kamu? Orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal yang seperti itu. Orang-orang dunia melakukan hal yang seperti itu. Tetapi ketika engkau mengasihi musuhmu, imanmu
adalah iman yang luar biasa. Imanmu di atas mereka. Imanmu rohanimu sangat luar biasa, di atas rata-rata. Imanmu rohanimu, iman yang mulia, iman yang tinggi kelasnya. Bukan iman kelas dunia, tapi iman kelas surga. Dan sekarang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin, Bapak Ibu. Sudah bisa? Kira-kira berat ya Bapak Ibu ya. Paling orang kita sudah tidak membalas dendam. Karena apa? Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kalau mau membalas, serahkan sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalaskan apa yang diperbuat oleh seseorang. Jangan kita yang melakukan pembalasan. Jangan kita yang melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Janganlah kita mengikuti, mengulangi perbuatan yang kita anggap itu salah dan dosa, tetapi kita juga melakukan hal yang sama. Tuhan tidak ingin kita melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang lain, tetapi Tuhan ingin supaya kita melakukan yang baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan bila kebaikanmu itu seperti menaruh bara di atas kepala orang lain, supaya biarlah kalau terjadi murka Allah yang akan menimpa dia, bukan kemarahan saya yang kita luapkan kepada orang lain. Mudah atau sulit? Mudah Bapak Ibu? Sulit? Mudah? Proses. Iya. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menjadi tanda bahwa kasih-Nya sempurna, kekudusannya sempurna, kemuliaannya sempurna. Seperti di dalam ayat tadi, karena segala keperluan Allah berkenan diam di dalam Dia. Alkitab menyebut itu dengan istilah pleroma, kepenuhan. Dan itu menjadi tanda kemesiasan yang menggenapi apa yang ada di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama ketika seorang nabi mengurapi seseorang, maka dia akan kepenuhan roh Allah. Kepenuhan ini, pleroma itu menjadi tanda kemesiasan seseorang, bukan jabatan seorang raja, bukan kedudukan seorang raja, bukan karena harta dan kekayaannya kan, karena dia seorang raja, tetapi karena kepenuhan roh Allah. Itulah tanda kemesiasan yang sudah ada di dalam perjanjian lama dan sekarang digenapi dan disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Segala kepenuhan Allah berkenan yang di dalam Dia. Karena itu Kristus diproklamasikan sebagai sang raja, bukan raja yang memerintah dengan istana seperti zaman Raja Daud, tetapi raja yang memerintah di dalam kerajaan surga, yang memberikan damai sejahtera, karena kasih-Nya sempurna, karena kemuliaannya sempurna. Dan itulah yang menjadi jalan keselamatan bagi setiap orang yang menantikan Dia, supaya hidupnya merasakan damai sejahtera oleh Sang Raja Damai, Sang Mesias Yesus Kristus yang di atas salib telah sempurna kasih dan kemuliaan. Ketika Dia berdoa, mendoakan orang-orang yang mencelakai Dia dengan mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ayatnya bagus sekali, tapi prakteknya sulit sekali.
Tetapi kalau kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mau mengikut Yesus, maka arah hidup kita tertuju kepada Sang Raja Damai seperti itu. Supaya nanti pada waktu kita memasuki kehidupan yang baru di tahun yang baru dengan mempersiapkan melalui minggu Advent, kita hidup di dalam damai sejahtera menyambut kedatangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Orang kalau hidupnya damai itu enak. Orang mau ngapain sama kita, orang mau mencelakai sama kita, orang mau ngambil sejuta sama dia, kita tenang aja gitu. Orang mau ngomong yang jelek sama kita, mau ngomong fitnah sama kita, kalau kita itu sudah damai, terus yang sebenarnya dia kita tuh nggak apa-apa kita tuh. Belajar gak apa-apa yang kita tenang santai. Tapi yang bingung malah dia. Itu Kristen mau ngomong itu, dunia itu, firman itu, dicelakai dulu, kok masih tenang saja. Dan ngapain kita itu? Yang mau kita cari di hidup kita, selama kita di dunia itu apa? Mau cari kedudukan, mau cari jabatan, boleh silakan. Tidak dilarang mau cari harta kekayaan, boleh silakan. Tetapi jangan tinggalkan kasih, damai sejahtera, kekudusan dan kemuliaan, supaya hidup kita damai sejahtera. Kalau sampai mudah, ada orang ngomong sedikit, panas. Lu kapan damainya? Orang lain jari nih, mau bener mau tapi jari ini dipercaya. Sampai gue panas, wah lu pakai terima dulu. Jari ini, lah iya jari ini. Mau bener mau kan kita nggak tahu jari ini. Padahal kalau ngomong langsung pun, kalau kita tidak terpengaruh oleh apa yang dilakukan oleh orang lain, kita hidup di damai sejahtera, kita juga nggak terpengaruh. Kalau orang sudah hidup damai sejahtera, orang ngomong di depan mata kita pun kita nggak akan terpengaruh. Amin Bapak Ibu. Iya. Saya itu sekarang kalau ada orang ngejek saya itu malah tak bilang. Kalau di kelas itu kewali sering itu teman-teman kita ngejek saja. Udah tak bilang biasa. Kalau pas ada manajer itu serapat itu yang paling jadi sasaran ejekan itu saya. Wah aja terus. Kalau ejek ulah ngomong gitu ini. Saya ketawain juga. Makanya kalau majelisan itu ya kita orang ngomong kan begitu ya saya ketawa aja. Itu daripada kita. Ada perlu di sana saya diceritakan itu orang majelis itu. Wah, keberat meja. Wah, meja itu. Naik meja, meja. Masya Allah, iya lah. Majelisan kayak begitu, iya benar. Kemarin tadi cerita di pikiran saya. Aku tadi pendeta stres. Lama aku udah meja. Iki apa ya kita DPR kalah malah kita DPR. Bupati-bupati stres di demo. Untuk sekarang nggak dimaksudkan ya, masih tidak mungkin. Ngapain kita ini? Kita mau hidup orang lain mau bingung stres dengan kita, silakan nikmati stresmu sendiri. Saya mau menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Siapapun yang bersikap tidak baik kepada kita, kita tetap berbuat baik kepada mereka. Amin. Ya. Itu sekali di dunia itu dinikmati bahagia. Apa yang kita hidup sekali di dunia jadi menjadi beban yang berat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, "Hai yang berarti lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Amin.
Kalau datang kepada Tuhan Yesus, Raja Damai memberikan kelegaan. Kalau datangnya kepada yang lainnya, ya tak tahu nanti. Malah tambah beban di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah Raja Damai yang dijanjikan, yang diproklamasikan justru pada saat Yesus di atas kayu salib. Genaplah apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Segala keperluan Allah berkenan di dalam Dia. Karena itu salib menjadi jalan keselamatan yang sempurna. Bukan menjadi simbol kekalahan, bukan menjadi simbol kelemahan, tetapi menjadi tanda kemuliaan Allah hadir nyata. Kasih yang sempurna hadir nyata melalui doa Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siap mendoakan seperti itu Bapak Ibu? Kalau ada orang yang mengecewakan kita, doakan dia. Amin. Gak usah dimusuhi, gak usah dimaki-maki, gak usah dimarah-marahi, doakan dia. Itu cara supaya kita damai, dan damai yang ada di dalam hidup kita melimpah atas kehidupan orang lain, supaya orang lain juga bisa merasakan damai melalui damai yang ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.